إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله ربنا عليه وسلامه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amal kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan salat, menjadikannya kewajiban yang utama. Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang-orang mukmin untuk melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara pokok di dalam agama. Dia adalah tiang Islam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak urusan adalah jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat adalah tiang agama, sehingga tidak akan tegak agama pada diri seseorang kecuali dengan salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah meninggalkan sesuatu yang membangun agama dalam dirinya, rusak agamanya. Dia juga adalah rukun Islam yang paling utama setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'az zakah, wal hajj, wa shaum Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kemudian bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kemudian salat, kemudian zakat, kemudian haji dan shaum. Di riwayat yang lain saum kemudian haji. Hadirin rahimakumullah, penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah syahadat menunjukkan keutamaan salat. Adapun keutamaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sudah maklum bahwa dia adalah madkhalul Islam, ucapan yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Lalu kemudian as-salat, salat. Salat adalah rukun Islam yang paling utama setelah syahadat ini, sebagaimana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan di dalam hadis ini. Oleh sebab itu, siapa yang menyia-nyiakan salat, meninggalkannya, tidak melaksanakannya tanpa uzur, maka dia telah meninggalkan salah satu yang menjadi rukun Islam. Hadirin rahimakumullah, salat
adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi as-salat." Sesungguhnya hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat dari amal-amalnya adalah salat. Fa in salahat, jika salatnya baik, jika salatnya bagus, faqad aflaha wa anja, maka dia beruntung dan dia selamat. Wa in fasadat, akan tetapi siapa yang salatnya rusak, faqad khaba wa khasar, maka dia akan menyesal dan rugi. Tidak ada hal yang paling akan membahagiakan seorang di hari kiamat dari seorang hamba kecuali salatnya. Karena jika salatnya baik, maka baik urusan-urusan yang lainnya. Dan jika salatnya rusak, maka rusak juga urusan-urusan yang lainnya. Maka siapa yang salatnya baik, salatnya benar, salatnya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khusyuk, lalu kemudian dia melaksanakannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aflaha wa anja, maka dia beruntung dan dia akan selamat di hari akhirat nanti. Kemudian perkara yang akan hilang terakhir dari umat ini, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah salatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqadanna urwal Islam urwatan, akan hilang, akan terputus ikatan seseorang dengan Islam seutas demi seutas. Fa kullama intaqadat urwatun tashabbatha an-nas billati taliha, apabila telah lepas satu ikatan, maka tinggal ikatan berikutnya. Wa awwaluhunna naqsan al-hukm, dan hal pertama yang akan terputus, ikatan pertama yang akan putus dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hukm, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhiruhunna, dan yang terakhirnya adalah salat. Dan hal ini betul-betul telah terjadi, hadirin rahimakumullah. Kaum muslimin meninggalkan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal sekian banyak ayat memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Di ayat berikutnya Allah katakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang zalim, mereka orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala menyebut kafir, zalim, fasik buat siapa saja yang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di zaman di mana kaum muslimin banyak yang enggan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan bahwa hukum Islam tidak relevan, hukum Islam tidak pantas lagi, tidak cocok lagi, dan ucapan-ucapan kufur lainnya berkaitan dengan hukum Islam. Hadirin rahimakumullah, tidak ada pilihan sesungguhnya bagi orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara dalam agamanya, kecuali dia harus mengikutinya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi orang-orang beriman, baik laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, di antaranya masalah hukum, lalu kemudian dia mencari alternatif dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan.
Wa man ya'sillah, siapa yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya mereka telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Kaum muslimin telah meninggalkan urat Islam yang pertama, berhukum dengan hukum Allah. Kemudian nanti yang terakhirnya adalah meninggalkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Ikatan kami dengan mereka, dengan manusia adalah salat. Ikatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya adalah salat. Faman tarakaha, maka siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, maka dia kafir. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan, siapa yang meninggalkan salat tanpa udzur yang dibenarkan oleh syariat, tanpa alasan yang benar, kalau dia wafat, maka dia tidak dimandikan, dia tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dan harta warisannya tidak dibagi-bagikan oleh anak-anaknya yang muslim. Apa artinya? Artinya orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia telah meninggalkan agama ini, sehingga ketika wafatnya tidak perlu diurus sebagaimana diurusnya jenazah kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya salat ini, sehingga kemudian ia menjadi wasiat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, dan di antara wasiatnya sebelum beliau wafat, beliau mengatakan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, salat. Kemudian jaga hati-hati dengan budak-budak kalian. Tidaklah seorang nabi menutup usianya dengan suatu wasiat kecuali dia adalah wasiat yang paling penting bagi umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengerjakan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail, menyebut kebaikan-kebaikannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Adalah Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail karena dia melaksanakan salat, dan ia juga memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim, bapa dari Nabi Ismail, di antara sekian banyak doanya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya, keluarganya, anak cucunya, keturunannya, orang-orang yang mendirikan salat. Doanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an. Ia mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, demikian juga keturunanku, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya salat ini, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ingin agar dirinya menjadi orang yang betul-betul mendirikan salat. Kemudian dia juga ingin agar keluarganya, keturunannya, anak cucunya, orang-orang yang mendirikan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang melalaikan salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kecelakaan bagi mereka yang buruk di dalam salat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salat mereka. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan lalai dalam salat adalah mengakhirkan waktu salat mereka. Mereka salat zuhur ketika mendekati waktu asar. Salat asarnya sudah mendekati waktu maghrib. Maghribnya mendekati waktu isya. Isyanya ditunda-tunda. Mereka orang-orang yang menunda-nunda pelaksanaan salat hingga di akhir waktunya tanpa ada alasan, maka mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, fawailul lil musallin. Celaka mereka orang-orang yang salat lalu kemudian mereka menunda-nunda waktu salatnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salatnya orang-orang munafik. Allah katakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik
yang mereka menipu Allah, yang pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Allah menyebutkan tentang salat mereka yang buruk. Allah katakan, wa idza qamu ila shalah, orang-orang munafik itu jika mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka salat dengan malas. Yura'unan nas, mereka juga riya di dalam salatnya. Mereka salat ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diapresiasi. Inilah orang-orang munafik yang salat yang mana salat mereka begitu buruk. Mereka salat karena riya dan mereka lalai di dalam salat mereka. Tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak ingat kepada Allah di dalam salat mereka kecuali sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang buruk, di mana mereka adha'u shalah, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, mereka mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan tersesat. Orang-orang yang meninggalkan salat, meremehkan salat, tidak terbebani dengan meninggalkan salat, wattaba'u syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan mendapatkan dirinya tersesat. Mereka akan tersesat. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang beruntung adalah orang-orang yang salat dan salat mereka khusyuk. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita, anak-anak kita untuk salat. Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di dalam memerintahkan mereka untuk salat. Hadirin rahimakumullah, di samping kita harus memperhatikan salat-salat kita, kita juga diperintahkan untuk memerintahkan anggota keluarga kita untuk salat. Oleh sebab itu pastikan pasangan kita, istri kita di rumah, mereka melaksanakan salat. Demikian juga anak-anak kita, mereka mendirikan salat. Jika ternyata kita mengetahui mereka tidak melaksanakan salat, maka wajib bagi kita semua untuk mengingatkannya. Wajib bagi kita semua untuk memerintahkannya. Dan siapa yang meninggalkan kewajiban ini, siapa yang masa bodoh dengan salat keluarganya, maka dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antara bentuk penjagaan kita terhadap keluarga kita dari api neraka adalah mengingatkan mereka tentang salat, memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru awladakum bis-shalah wa hum abna'a sab'i sinin." Perintahkanlah anakmu untuk salat dan ia dalam usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, wa hum abna'u 10 sinin, sementara ia sudah sampai 10 tahun. Anak kita harus diperintahkan salat sejak usia 7 tahun. Lalu kemudian kalau 10 tahun masih belum salat, pukul mereka dengan pukulan yang mendidik agar mereka tidak menyia-nyiakan salat. Tidak ada syariat di dalam agama ini sebagaimana syariat diperintahkannya salat, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dilaksanakan bukan hanya kepada mukallaf, juga kepada keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang salat dan keluarga kita menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.